Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sekali lagi, ini adalah pengajaran Alkitab tingkat tinggi dari Gereja Alkitab Allah Esa. Anda yang memang sudah dicemari oleh Tritunggal Maha Sesat, berkali-kali saya ngomong, jangan dengerin, nggak usah dengerin ini khusus untuk pencari kebenaran, khusus untuk orang yang rindu akan kebenaran Alkitabiah. Daripada kalian para penyembah Allah 3 biji, ya Allah yang punya biji 3, terus kalian cuman maki-maki toh, maki-maki itu dosa loh, ya. Ya, nggak usah dengerin, wong ini memang bukan untuk Anda kok. Saya tahu otakmu nggak nyampe, saya tahu otakmu nggak nyampe. HTD ini ya. Ayo sini debat sama HTD, atau kalau tidak tak jitak jidatmu biar encer otakmu. Bisanya maki-maki doang. Aku tuh di Cibubur, ngerti, deket toh. Kalau kamu punya nyali dateng ke sini. Ya, kita debat ayo. Ya, jangan cuman maki-maki tok, dosa maki-maki tuh, ngerti? Apalagi saya ini kan menyampaikan kebenaran. Kalau kamu bisa bantah, bantahlah. Ya. Contoh ini ya. Ini tentang sesuatu yang ya belum pernah ada yang menjelaskan, ya sekarang saya jelaskan ya. Tema kita kali ini tentang berhala. Pengajaran Alkitab tingkat tinggi dari GAAE. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, pengantar. Para penyembah patung Yesus dan penyembah patung Bunda Maria selalu berdalih, kami tidak menyembah patung. Kami itu melakukan itu hanya supaya biar fokus, katanya. Enggak, kami enggak nyembah patung. Supaya biar fokus. Mbok ayo mikir memakai logika sederhana. Kalau memang tujuanmu biar fokus, coba patung Yesus kamu ganti dengan patung Superman. Lalu patung Maria kamu ganti pakai patung Barbie doll, itu boneka Barbie itu. Ayo kalau berani saya tantang. Anda penyembah patung Yesus dan penyembah patung Maria, kalau kalian mengatakan bahwa kami tidak menyembah patung Pak, itu cuma biar fokus ke sesuatu, kamu ganti patung Yesus pakai Superman, lalu patung Maria kamu ganti pakai Barbie. Kalau kamu tidak berani, artinya kamu memang penyembah patung itu. Gitu kok repot. Ya. Oke, definisi berhala ya. Sekarang definisi berhala kita lihat di Alkitab ya. Definisi berhala adalah satu, patung fisik buatan manusia, itu definisi berhala. Kisah 17 ayat 16. Di kota Athena penuh dengan patung-patung berhala di kota Athena ya. Kisah 17 ayat 16. Di dalam Kisah 7 ayat 41, mereka membuat patung anak lembu, lalu mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dengan bersukacita. Aku mau tanya, kalau kamu nyium-nyium nyembah patung Yesus, patung Maria, kamu seneng nggak? Sukacita nggak? Seneng Pak, persis kamu kayak Kisah 741, kisah pasal 7 ayat 41. Mereka mencium-cium patung, menyembah patung dengan sukacita. Tadi suruh ganti pakai Superman sama Barbie doll, nggak mau. Ya ini belum pernah ada yang jelasin ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya jelaskan pakai ayat Alkitab supaya kalian tahu. Loh, selama ini kita ditipu ya. Ya, kita ditipu pakai patung Yesus, pakai patung Maria, lalu kita disuruh sujud nyembah. Iya. Kok bilangnya nggak nyembah ya? Ya kalau nggak nyembah suruh ganti kayak pakai patung Superman sama Barbie. Berani? Nggak berani Pak ya. Jadi berhala adalah patung. Termasuk patung Yesus, termasuk patung Maria, termasuk patung orang yang dianggap suci lainnya. Penyembah berhala adalah penyembah Allah
yang berwujud fisik, Allah pribadi. Jadi kalau kalian nyembah Allah, kan Allah nggak kelihatan tuh. Supaya kelihatan kita nyembah patung Yesus. Nah itu namanya berhala. Nomor 2, hukuman bagi penyembah berhala. 1 Korintus 6 ayat 9, Efesus 5 ayat 5, hukuman untuk penyembah berhala adalah tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Ya ini saya jelaskan loh, pakai ayat loh. Kalian penyembah patung 100% masuk neraka loh, meskipun patungmu patung Yesus. 3. Berhala sesembahan bukan fisik. 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21, berhala adalah penyembah Allah yang bukan Yesus Allah yang benar. Ya, bukan Yesus Kristus Allah yang benar, itu artinya Anda penyembah berhala. Para penyembah Bapa dalam nama Yesus, para penyembah Maria Bunda Allah adalah penyembah berhala yang tidak berwujud fisik. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Penyembah berhala adalah penyembah Allah lain, Tuhan dan Allah yang jumlahnya banyak, baik di bumi maupun di surga. Penyembah Allah dan Tuhan di bumi yang jumlahnya banyak, tadi sudah dibahas penyembahan patung, ya, penyembahan patung Allah yang berwujud meskipun patungnya patung Yesus, ya. Penyembah Allah dan Tuhan di surga yang jumlahnya juga banyak, ya, yaitu penyembah Allah berbiji 3, penyembah Allah kesatuan, penyembah Allah oneness, penyembah unity God, penyembah Tritunggal. Hukumannya sama, tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Anda yang masih menyembah Allah 3 biji dijamin masuk neraka. Sama saja kamu menyembah berhala, tapi berhalanya tidak kelihatan. Beda ya, sama saja, hukumannya sama dengan orang yang menyembah berhala yang kelihatan pakai patung. Ya, Allah kok banyak, Allah kok kesatuan, Allah kok plural, itu adalah penyembah berhala. Penyembah Allah selain Yesus Kristus namanya penyembah berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Siapa pelaku penyembah berhala? 1. Orang yang belum mengenal Allah. 1 Korintus 12 ayat 12. Tentu saja belum mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus. Mayoritas jemaat gereja masih penyembah berhala karena belum mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus. Allahmu masih Bapa. Itu bukan Allah yang benar, itu bukan Allah, itu Allah-Allahan. Nomor 2, bukan penyembah Allah Esa Yesus Kristus, itu para pelaku penyembah berhala. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21, bukan penyembah Yesus Kristus Allah yang benar, maka itu penyembah berhala. Allah yang esa harus roh, Yohanes 4 ayat 24, dan harus punya nama diri, Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25. Jika Anda mengklaim menyembah Allah esa tapi tidak bernama Yesus, itu termasuk penyembah berhala menurut 1 Korintus 8 ayat 4-6. Kamu katanya menyembah Allah Esa, betul, tapi namanya Yesus bukan. Bukan Pak, itu berarti berhala. Anda yang mau debat dengan HTD, ayo nyalimu mana? Ini HTD ini menyampaikan kebenaran Alkitab. Ada ayat Alkitabnya, kalau bisa bantah-bantahlah. Ya, bukan maki-maki nanti tak bilangin tak jidatmu ke sini loh. Ya, nyalimu mana? Kalau memang ini ayo. Ya, wong aku ini orang di Cibubur kok gampang banget ditemuin. Ngerti? Ya. Aku ini orang di Cibubur ya. Yang punya nyali mau mengerin kan sudah saya bilang 10 lawan 1 ayo. Romo campur pendeta, campur saksi Yehova. 10 lawan 1 tak jabanin.
Ya, pakai ayat Alkitab. Wong ini saya tuh jelasin pakai ayat Alkitab kok. Bisanya kamu cuman maki-maki, sudah saya bilang, kamu yang masih Tritunggal nggak usah dengerin ini. Ya, otakmu nggak akan nyampe, ngerti? Ya, jika Anda ingin paham Alkitab di atas rata-rata, silakan ikut sekolah Alkitab online, ya. Hubungin mantuku Joni Ong ya, 082126218410. Salam, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sekali lagi, Anda yang mau mengerin debat, ayo Pak, tak jabanin. Pendeta keroyokan nggak apa-apa, 10 lawan 1 nggak apa-apa nih, tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Ya, aku itu bukan ecek-ecek kayak kalian. Ya, apa yang saya sampaikan itu Alkitabiah. Kalau kamu bisa bantah, bantahlah. Ini demi kasih saya kepada kamu. Kamu disesatkan ribuan tahun, nyembah patung Yesus, nyembah patung Maria. Kamu pikir kamu selamat gitu? Kan kasihan. Tak kasih tahu yang benar ini. Ya, tak kasih tahu yang benar. Allah itu esa Yesus Kristus. Meskipun kamu mengklaim Allah, kami juga esa Pak. Yesus Kristus bukan. Bukan Pak Bapak, itu berhala. Kalau mau Allah esa Yesus Kristus, dari kapan Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau otakmu nggak nyampe, belajar. Jangan maki-maki. Kamu ngerti nggak kalau Yesus itu nama Allah sejak sebelum segala abad? Baru dinyatakan ketika jadi manusia, barulah dipakai nama Yesus. Allah di surga juga Yesus. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak ngerti, ikut belajar ya. Bukan maki-maki, kan aku udah bilang kalau otakmu nggak nyampe nggak usah dengerin tayangan ini. Tayangan ini khusus orang-orang pencari kebenaran. Demi kemurahan hatiku melihat kalian binasa lo, nggak main-main lo. Siapa bisa membuktikan penyembah Bapa masuk surga? Tak kasih hadiah berapa kamu mau meminta? Kalau Anda bisa membuktikan penyembah Bapa masuk surga. Nggak pernah ada. Berapa puluh tahun kamu disesatkan. Ya, kalau cuma maki-maki sini tak jitak jidatmu biar encer otakmu. Ngerti? Ya, aku ini ngasih tahu kebenaran kepada kalian semua supaya kalian tuh ngerti ya. Kali ini kita bicara tentang berhala. Ya, berhala yang berwujud itu ya patung Yesus, patung Bunda Maria. Kalau Anda bilang aku nggak nyembah patung, kalian ganti pakai Superman atau pakai apa? Barbie. Berani nggak? Kalau nggak terus terang, ada tokoh agama yang terus terang ke saya, Pak Pendeta HTD, kami memang penyembah patung, nggak apa-apa, itu tradisi kami. Yang tidak mau ikut silakan, itu baru gentle itu. Ya oke Pak, berarti saya kasih tahu Bapak penyembah berhala, nggak apa-apa. Udah pernah ada yang datang ke saya, ya tokoh dari keyakinan itu penyembah patung Yesus sama patung Maria, ngomong terus terang, kami itu memang tradisi Pak. Memang begini, tapi itu berhala dong Pak. Ya berhala atau tidak berhala itu biarin. Kalau jemaat nggak mau ya biarin, suruh pergi. Ya, emang nggak takut Pak. Itu penyesatan kayak gitu, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit, nggak takut Pak. Diem dia. Ya, dia belain yang namanya apa itu? Serikat apa itu? Serikat Yesus atau apa? Dia belain itu, tapi dia diem dia. Ya, emang nggak takut Pak. Nih baca Pak. Wahyu 18 ayat 5. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Anda tahu ini penyembahan berhala. Kamu tutup-tutupin, lalu kamu ajarkan ke jemaat. Apa dosamu nggak bertimbun-timbun sampai ke langit itu Pak? Ya, kalau nyembah berhala ya sudah, ya ngomong aja ini sembah berhala saudara-saudara. Jangan pakai ditipu ya toh. Yesus bukan berhala, ini kan supaya fokus saja. Giliran suruh ganti pakai itu nggak mau juga ya. Jadi ya jujurlah sama jemaat, karena ayat Alkitab mengatakan penyembah patung itu penyembah berhala. Kalau nggak ada ayat Alkitabnya aku nggak ngomong. Karena ada ayatnya aku ngomong. Jadi penyembah berhala itu ada dua, berhala yang kelihatan berupa patung, jelas-jelas penyembah patung, penyembah berhala. Dan berhala tidak kelihatan, yaitu Allahnya yang jamak, yang banyak Allah di sana, di surga sana, Allah 3 biji, Allah berbiji 3. Itu berhala. Meskipun kamu mengklaim Allah kami esa Pak, esa Yesus atau bukan? Tapi bukan Yesus Pak, itu berhala. Bapa dalam nama Yesus, Bapa Anak Roh Kudus, itu berhala. Alkitab menulis Allah yang esa siapa?
Yesus Kristus, Pak. Yudas 1 ayat 25. Tuhan siapa? Yesus Kristus, Pak. Juru selamat siapa? Yesus Kristus, Pak. Dari kapan Yesus itu jadi Allah, jadi Tuhan, jadi juru selamat? Dari sebelum segala abad, Pak. Sampai kapan? Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kalian paham nggak? Di perjanjian lama sudah ada juru selamat. Nggak paham, Pak. Aku baru mau nanya, Pak. Kenapa Yesus Kristus Pak HTD kok nyebut sebagai juru selamat? Emang di perjanjian lama udah ada. Makanya cetek banget ilmumu. Ya, gitu kok bisanya maki-maki doang. Tak jitak jidatmu sini biar encer otakmu. Kalau HTD itu kayak gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, makanya kami menyampaikan yang kami sebut sebagai pemahaman Alkitab atau pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Ya, ini nggak sembarangan orang bisa paham ya seperti ini ya. Ya, oke. Jadi berhala itu ya, udah clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.